Pusaka Omyang nih ya, karena Omyang itu sangat kental sekali dengan tuah-tuah yang dibilang orang lain itu yang nggak jelas begitu loh. Jadi misal kita punya Omyang itu, kita tersugesti yang tidak-tidak begitu. Seharusnya pusaka Omyang itu memiliki tuah untuk rezekian, untuk berdagang, tapi pada disalahgunakan, yaitu disugesti ke orang lain untuk pesugihan, untuk menambah beras begitu. Sebenarnya kris Omyang itu tidak untuk begitu ya, tapi tuah energinya itu sudah ada pakemnya, yaitu sudah didoai dan dirituali khusus oleh sang empu, yaitu untuk kerezekian begitu. Halo Sobat Tusana di Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tusana di Nusantara. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pusaka Omyang nih ya, karena Omyang itu sangat kental sekali dengan tuah-tuah yang dibilang orang lain itu yang nggak jelas begitu loh. Jadi misal kita punya Omyang itu, kita tersugesti yang tidak-tidak begitu. Seharusnya pusaka Omyang itu memiliki tuah untuk rezekian, untuk berdagang, tapi pada disalahgunakan, yaitu disugesti ke orang lain untuk pesugihan, untuk menambah beras begitu. Sebenarnya kris Omyang itu tidak untuk begitu ya, tapi tuah energinya itu sudah ada pakemnya, yaitu sudah didoai dan dirituali khusus oleh sang empu, yaitu untuk kerezekian begitu, dan juga wibawa. Jadi Omyang itu ada putut kembarnya itu, atau pendito kembar itu ya. Itu sebenarnya sejodoh, yaitu laki-laki dan perempuan, yang artinya menjaga pusaka itu dan menjaga tuannya secara energi spiritual. Tapi kalau orang yang lain banyak yang disalahgunakan, yaitu membilangkan atau menyebutnya itu sebagai tuyul kembar begitu, yang untuk narik uang, untuk menambah beras, itu tuyulnya. Tapi itu bukan tuyul ya. Sang empu menciptakan Omyang itu ada orangnya kecil itu di bawah, itu untuk menjaga pusaka itu, jadi menjaga tuannya dari mara bahaya, dan itu juga bisa untuk perlindungan, pusaka perlindungan ya begitu. Ini contohnya saya membawa pusaka Omyang, yaitu bedok Omyang begitu. Jadi ini hanya sebagai contoh ya. Saya membawa pusaka Omyang yang sepuh ya, ini original sepuh. Oke, saya akan membuka pusaka ini biar Sobat Tusana Aji paham ya arti yang ada di dalam pusaka Omyang tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya. Jadi di sini ada sebuah putut kembar ya, atau pendito. Jadi ini sebenarnya orang yang berduduk bersila sambil tangannya kayak gini. Jadi seolah-olah ini berdoa pada Gusti Allah atau Sang Hyang Sejati, Gusti Pangeran ya. Jadi ini artinya kayak gitu. Jadi ini bukan tuyul, tapi orang ada yang menyebutnya dua ini tuyul. Jadi ini yang untuk menarik uang atau menarik beras begitu. Jadi pakemnya itu bukan kayak gitu. Jadi di luar sana banyak yang salah kaprah, banyak kolektor dan banyak orang yang awam memburu Omyang Jimbe untuk diambil tuahnya kayak gitu. Ya, kalau Anda percaya dengan video-video hoax yang ada di video lain itu, yang nambah beras, nambah uang, ya silahkan aja kalau sampai percaya. Dan bila Anda mendapatkan pusakanya,
Kalau emang benar-benar bisa menambah kayak gitu, bisa di-sharekan atau buat channel YouTube biar menarik para penonton ya. Jadi itu rata-rata itu hanya trik sulap gitu. Jadi nambah beras, nambah uang itu adalah trik sulap. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pusaka Om Yang Jimbe. Yang saya gunakan ini Om Yang Jimbe yang asli, yang sepuh ya. Tapi kalau yang digunakan untuk para dukun ya, yang nggak saya sebutkan, dukun-dukun yang baru pemula itu menggunakan Om Yang Jimbe yang kamardikan ya, yang buatan sekarang, apalagi yang koden itu. Koden itu harganya hanya 300.000, tapi kalau sudah ketemu dengan dukun, apalagi sudah diviralkan, bisa nambah beras, nambah uang, harganya bisa berkali-kali lipat itu. Jadi tidak sesuai dengan barangnya begitu. Kalau kolektor menilai Om Yang itu bukan dari itunya, tapi dari besinya. Begini ya, kalau besinya sepuh, original, otentik kayak gini ya, itu ada harganya, ada nilainya begitu. Karena ini kan usianya udah puluhan hingga ratusan tahun. Jadi kita menghargai sang empu dan membelinya pun tidak sembarangan. Jadi tidak kayak kita jualan di pinggir jalan gitu, jual cabai, jual bawang gitu, enggak. Jadi ini harus niat hati, pembeli pun harus ikhlas mengeluarkan uang segini untuk memaharkan pusaka ini, karena memaharkan itu tidak sembarang. Jadi sama saja kita melepas pusaka ini dan juga melepas doa-doa yang ada di dalam sini, biar supaya menyatu pada sang pemilik barunya begitu, atau tuan barunya begitu. Jadi kalau saya ya memaharkan pusaka atau lagi koleksi saya, itu juga saya menjawab biar supaya ini bisa menyatu sama pemilik barunya atau tuan yang baru begitu. Jadi kita jawab saja, kita bacakan doa gitu, sebut empunya dan sebut kodam penjaga ini, biar supaya menyatu pada pemiliknya. Ada juga yang unik ini ya, sedikit cerita ya. Pernah ada orang yang bercerita tentang Om Yang begitu. Katanya itu dia nggak jodoh dengan Om yang namanya Om Yang tuh katanya Om Yang jadi berbicara terus. Jadi dia tuh mengharapkan pusaka dari orang itu malah mendadak aneh. Dia berbicara terus, linglung. Jadi seolah-olah tuh dia berbicara dengan sesosok yang tidak bisa kita lihat begitu. Tapi dia bisa melihat, tapi kita tidak bisa melihat begitu. Jadi setelah memaharkan Om Yang itu, jadi Om Yang tuh kalau memang dari sang empu ya, pakemnya itu pemilih sebenarnya. Tidak sembarang orang itu boleh memiliki Om Yang, dan tidak sembarang orang bisa membawa pusaka Om Yang begitu. Jadi saat kita membawa atau menyelaraskan itu wajib saya tanya ahlinya dulu, jangan sembarangan untuk melaraskan pusaka ini. Ya siapa tahu kalau Om Yang ini cocok dengan sampean, kalau tidak ya dampaknya juga kayak gitu. Namanya juga Om Yang tuh ngomyang, yaitu berbicara sendiri ya gitu. Kalau bahasa Jawanya tuh ngomyang, jadi ngomong dewe begitu. Itu ada kejadian asli itu. Dia memaharkan pusaka dari posok desa ya, itu tidak dari penjual keris, bukan. Jadi dia tuh nekat memahari pusaka dari pelosok desa, itu peninggalan. Jadi wingit ya itu dia tanpa membersihkan, tanpa merituali, tanpa mengasih minyak, dan jangka waktu berapa hari itu dia mendadak aneh, mendadak linglung, dan mendadak ngomyang, jadi berbicara sendiri itu. Bagi dia itu ada sesosok orang yang menemani dia, mengajak ngobrol begitu, tapi orang yang lain itu tidak bisa melihat begitu. Ya mungkin itu kodamnya karena belum diselaraskan, jadi dia keluar dengan sendirinya atau belum bisa akur dengan kondisinya tuannya begitu. Biasanya kalau Om Yang model kayak gitu, itu Om Yang sudah pernah
untuk ritual hajat-hajat tertentu. Jadi biasanya itu pemiliknya itu pernah, yang dulunya ya, pernah membuat sesajian yang khusus atau sesajian yang besar-besaran untuk Omyang itu biar diambil tuahnya begitu. Jadi itu masuknya ke dalam jin kalau yang bisa keluar. Kodam itu sebenarnya tidak bisa keluar, tapi bisa kita perintahkan dan bisa kita rasakan. Kodam itu sebenarnya kalau dia keluar jauh dari lingkungan ini itu tidak bisa, kecuali sudah kita kelaraskan ke dalam tubuh kita. Jadi kodam itu akan tetap mengikuti kita, tapi kalau berkeluyuran itu tidak bisa, itu masuknya ke jin nanti. Dan juga ada pusaka yang sudah ada jinnya tuh ada, jadi sudah dirasukin jin itu ada, itu cenderung pusaka yang sudah dirituali khusus. Jadi ada dukun yang sengaja memasuki atau memasang jin itu supaya masuk ke dalam pusaka itu ada. Jadi itu cenderung keluyuran jinnya itu. Jadi kan ini sebenarnya rumah, pusaka Omyang itu adalah ini rumah begitu ya. Bukan cuma Omyang sih, ada pusaka-pusaka yang lain itu dianggap jin itu adalah rumah. Semakin kita memberi wewangian dupa, menyan atau bunga setaman di setiap malam tertentu, itu jin itu akan senang, dia akan memakan apa yang kita taruh itu, misalnya dupa atau bunga, dia akan memakan. Jadi ibarat rumah itu kalau ada yang mengasih makan terus ya jin itu betah di situ begitu. Sama halnya kodam kalau kita kasih wangian dan kasih dupa atau kasih kamenyan, itu kan bisa meresap. Jadi kodam itu akan meresapi wangian itu dan menjadi tajam begitu. Jadi yang awalnya kekuatannya cuma dasar menjadi lebih tinggi gitu. Jadi kayak kita membooster atau mencajer sebuah handphone begitu ya, anggap saja ini adalah handphone. Kalau kita nggak pernah mengisi dayanya ya, ini tenaganya atau tuahnya akan melemah, bahkan bisa hilang, hanya sekedar mainan saja. Tapi kalau kita bisa mencajer atau mengecas ini akan tenaganya akan kembali pulih menjadi besar dan aktif kembali begitu. Jadi bermain pusaka itu harap hati-hati dan dicermati, karena jangan sembarangan bermain pusaka, apalagi Omyang Jimbe. Omyang Jimbe itu segala atau pusaka segala, begitu wah, yang segalanya bisa untuk kerjakan, berwibawa, untuk pengasihan, apalagi kalau kita salah gunakan untuk pesugihan juga bisa gitu, namanya juga Omyang. Tapi kalau kita salah gunakan itu ya berujung ke ngomyang begitu. Jadi ngomyang itu berbicara sendiri begitu, rata-rata kayak gitu. Orang yang terlalu mempercaya atau terlalu menguatkan energi Omyang itu ya itu endingnya. Karena kalau semakin kita menguatkan energi Omyang itu kan kodam itu akan kalah, jadi akan dirasuki jin. Nah kalau sudah jin itu pasti dia akan keluyuran begitu. Bisa ditanya kalau ada orang ahli menanya, jin itu dari mana? Ya dari pusaka ini begitu. Tapi ini tidak pernah saya rituali, jadi cuma hanya saya kasih wangian dan minyak saja biar supaya kodam itu terjaga, biar tidak terisi dengan jin begitu. Karena kalau pusaka sudah terisi dengan jin, hati-hati, lebih baik dilabuh atau dilarung saja. Karena kalau kita memaharkan ke orang lain ya dampaknya orang lain itu juga ikut ngomyang begitu. Begitulah cerita yang pernah saya alami, yang pernah dialami orang lain ya. Jadi ada orang yang bercerita itu tentang saya, tentang Omyang itu bisa menyebabkan ngomyang, itu bisa. Ya memang bisa kalau kita salah gunakan begitu. Jadi jangan main-main dengan pusaka Omyang, apalagi yang sepuh begitu. Oke, sekian itulah video pembahasan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan tentang pusaka ya. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi pecinta Tosan Aji Nusantara. Salam sejahtera.
Rahayu, Rahayu, Rahayu Dumagi.